Rupiah melemah dibayangi penguatan indeks dolar Amerika, di mana menguat di 0,11% ke level 99,340 di Kamis pagi tadi. Di mana dari sisi eksternal pemirsa, penguatan indeks dolar Amerika mencerminkan pelaku pasar kembali memburu dolar Amerika di tengah tingginya ketidakpastian global. Kita beralih ke informasi indikator perdagangannya lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan di perdagangan Rabu di tengah laju indeks dolar Amerika Serikat yang masih terus berlanjut. Dikutip dari data RTI hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di 16.888 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.912 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,15% di 16.890 per dolar Amerika. Rupiah melemah dibayangi penguatan indeks dolar Amerika, di mana menguat di 0,11% ke level 99,340 di Kamis pagi tadi, di mana dari sisi eksternal pemirsa, penguatan indeks dolar Amerika mencerminkan pelaku pasar kembali memburu dolar Amerika di tengah tingginya ketidakpastian global saat harga minyak kembali menguat signifikan. Dari dalam negeri, tekanan rupiah terjadi saat investor mencermati risiko pelebaran defisit anggaran, termasuk kemungkinan penurunan peringkat utang, sehingga tingkat kepercayaan terhadap aset domestik belum sepenuhnya pulih. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.900 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terbatas di 0,15% di 16.886 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.594 rupiah. Pound sterling di 22.609 rupiah dan yen Jepang di 106,36 rupiah. Informasi komoditas harga minyak dunia kembali menguat signifikan dengan Brent kembali diperdagangkan di $100 Amerika per barel. Harga emas dunia melemah tipis seiring penguatan dolar Amerika Serikat, sementara harga batu bara bangkit dari koreksi dalam seiring harga minyak kembali menguat signifikan. Dikutip dari Reuters, harga minyak melonjak di Kamis karena Iran meningkatkan serangan terhadap fasilitas minyak dan transportasi di seluruh Timur Tengah. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang berkepanjangan dan gangguan aliran minyak melalui Selat Hormuz. Pukul 11:57 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent 9,28% di $100,52 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat naik 8,28% di $94,47 Amerika per barel. Sebelumnya harga Brent mencapai $119,5 Amerika per barel di Senin, level tertinggi sejak pertengahan 2022. Harga emas dunia melemah tipis di Kamis pagi waktu Asia seiring penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain sehingga menekan permintaan. Kenaikan harga minyak juga memicu kembali kekhawatiran inflasi sehingga meredam harapan pasar terhadap penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,2% di $5.165,73 Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali bangkit usai jatuh 8,83% di perdagangan Selasa. Harga batu bara tersengat lonjakan kembali harga minyak. Tercatat di Rabu harga minyak Brent naik 4,8%, sementara WTI melonjak 4,6%. Harga batu bara dan minyak saling mensubstitusi sehingga harganya saling mempengaruhi. Merujuk definitif, harga batu bara di perdagangan Rabu waktu setempat ditutup di posisi $134,9 Amerika per ton atau melesat 2,9%. Berbagi sumber IDX Channel. Dan
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih menguat signifikan di 5,94% di 92,43 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,62% di 17.552 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,14% di level 5.171 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,97% di 4.515 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Hanjaya Mandala HM Sampurna Tbk atau HMSP mencatatkan kinerja turun tipis di sepanjang 2025. Laba perseroan tercatat turun di 0,55% secara tahunan dan penjualan terpangkas di 4,84% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP membukukan laba bersih 6,61 triliun rupiah di 2025, turun 0,55% year on year dari capaian 2024 di 6,64 triliun rupiah. Sementara penjualan bersih perseroan terpangkas 4,84% year on year menjadi 112,17 triliun rupiah dari capaian 2024 di 117,88 triliun rupiah. Di tengah penurunan penjualan, beban pokok penjualan perseroan turun 7,84% year on year menjadi 91,55 triliun rupiah. Dalam komponen ini total biaya produksi berkontribusi 23,43% atas total beban di 21,45 triliun rupiah. Selain itu beban pita cukai berkontribusi 69,51% di 63,64 triliun rupiah. Dari raihan ini perseroan membukukan laba kotor 20,62 triliun rupiah, tumbuh 11,24% year on year. Perseroan juga turut menanggung pos beban lain seperti beban penjualan 7,96 triliun rupiah hingga beban pajak penghasilan 2,82 triliun rupiah. Dari sisi neraca keuangan, kas dan setara kas perseroan 4,77 triliun rupiah atau melambung 101,5%. Total aset 51,56 triliun rupiah di 2025, turun 5,03% year on year. Total liabilitas 23,21 triliun rupiah, turun 10,5% year on year. Liabilitas jangka pendek turun 12,85% year on year di 20,63 triliun rupiah. Dan liabilitas jangka panjang naik 14,09% year on year di 2,58 triliun rupiah. Sementara ekuitas 28,35 triliun rupiah, turun 0,2% year on year. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal, HMSP di sepanjang perdagangan hari ini berbalik arah melemah usai dibuka menguat di sesi pertama pada pagi tadi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level 795 di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 11 Maret 2026. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 800, kemudian beberapa menit pasca pembukaan sempat menguat ke 805. Kemudian indeks harga saham masuk kami untuk HMSP berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa hingga ke level 755. Pada penutupan sesi pertama siang tadi, pelemahan terpangkas ke 775 dan pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke level 770. Di beberapa menit jelang penutupan, HMSP tekanan semakin dalam ke 3,77% dan diperdagangkan di level Rp765 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham HMSP di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan akhir Agustus, tepatnya di 27 Agustus, HMSP diperdagangkan di level 525. November mengalami penguatan ke level 910. Bahkan di awal Desember, ini saham HMSP diperdagangkan sudah berada di atas level 800-an. Di Januari,
kembali laju tertahan ke level 780. Februari pertengahan HMSP sempat menguat ke Rp935 per saham, dan di perdagangan Maret lebih cenderung mengalami tekanan dan sudah kembali diperdagangkan di level 700-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, dari posisi PER-nya di 13,64 kali, PSR-nya di 0,80 kali, dan PBV-nya di 3,18 kali, dan PCFR di 12,17 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.